Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani, NPM 180025. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari tugas manajemen klaim pertemuan ketiga. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu sistem, apa itu data, dan apa itu informasi dalam asuransi kesehatan. Baik, langsung saja. Yang pertama, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan data. Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencairan sumber tertentu. Data bisa berupa angka, huruf, grafik, tabel, lambang, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu apa yang dimaksud informasi dalam asuransi kesehatan? Informasi dalam asuransi kesehatan secara konsep terkait berbagai hal sesuai dengan adanya yang pertama 3 kubu penting yang berperan, yang kedua keterkaitan antara ketiganya. Maka di sini maksud dari informasi asuransi kesehatan itu dibentuk menjadi seperti gambar segitiga. Nah, yang di atasnya itu ada pasien, yang di bawahnya ada pelayanan kesehatan dan perusahaan. Yang mana artinya suatu hal sangat berguna bila jaringan sistem informasi ada keterkaitan antara 3 kubu yang terlibat, yaitu pasien, pelayanan kesehatan, dan perusahaan. Nah, di mana diperlukan penyelesaian dan sistem jaringan yang disepakati agar jelas termasuk definisi data dan informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya pengembangan dimulai secara sederhana, kemudian dikembangkan secara bertahap agar dapat pembelajaran yang bertahap pula, serta tidak menimbulkan kegiatan dan beban kerja yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu mengemukakan proses manajemen dalam sistem informasi asuransi kesehatan. Yang pertama itu prosesnya menyiapkan database yang relevan, data pasien berupa biodata. Yang kedua, mengupayakan proses yang mudah, contohnya itu secara online. Nah, yang ketiga, menampilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, prosesnya mempunyai jaringan koneksi yang baik agar cepat. Nah, contohnya itu koneksi jaringan internet khususnya agar dapat diproses secara cepat. Nah, yang ketiga itu menjelaskan sistem informasi asuransi kesehatan beserta subsistemnya. Nah, di sini kita lihat dulu apa pengertian dari sistem informasi asuransi kesehatan, yang mana ini suatu rancangan untuk memenuhi dan membantu perusahaan asuransi kesehatan ke depannya melaksanakan operasional perusahaan tanpa adanya data. Nah, subsistemnya itu yang pertama ada sistem informasi asuransi kesehatan pasien perusahaan asuransi atau disingkat dengan CA-PPA. Nah, itu merupakan keterkaitan antara pasien dengan perusahaan asuransi, mempertimbangkan kemungkinan masalah yang timbul, menyiapkan sistem informasi yang dapat membantu mencegah dan menyelesaikan masalah, yang mana contohnya pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keluhan yang dialami pasien tersebut. Nah, yang kedua subsistem informasi asuransi kesehatan ini yaitu asuransi kesehatan perusahaan dengan pelayanan kesehatan atau disingkat dengan CA, PA, dan PK. Nah, maksudnya di sini keterkaitan antara perusahaan dengan provider sebagai pelayanan kesehatan. Selanjutnya mempertimbangkan kemungkinan masalah yang timbul, menyiapkan sistem informasi yang dapat membantu mencegah dan menyelesaikan masalah. Nah, contohnya di sini pelayanan yang terpaket didapatkan dari data anggota, di mana beban biaya pelayanan yang prosesnya dihitung, misalnya pelayanan pemasangan kateter urin terhadap pasien. Nah, yang ketiga itu subsistemnya yaitu asuransi kesehatan pelayanan kesehatan terhadap pasien atau disingkat CA-PKP. Nah, artinya di sini keterkaitan antara provider sebagai pemberi pelayanan kesehatan pada pasien, mempertimbangkan kemungkinan masalah yang timbul, menyiapkan sistem informasi yang dapat membantu mencegah dan menyelesaikan permasalahan. Nah, contohnya di sini kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan perusahaan. Misalnya pemasangan keteteran urin tadi yang dilakukan oleh dokter yang profesional.
Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.